Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Maulida, NIM 2520122 dari PTIK 5D. Di sini saya akan mencoba menjawab soal UTS budaya Minangkabau. Soal pertama yaitu jelaskan filosofi mengapa adat Minangkabau menganut sistem matrilineal. Dalam adat dan budaya Minangkabau menetapkan silsilah keturunan mengambil garis keturunan ibu yang disebut sistem matrilineal. Sistem matrilineal ini sulit dibantah karena sudah tumbuh dan berkembang di masyarakat Minang. Hal ini yang kemudian membuat perempuan Minang memiliki keunikan dan keistimewaan sendiri. Adat Minangkabau yang memahami kalau perempuan itu memiliki derajat yang tinggi dan hak besar yang biasanya diperoleh oleh laki-laki, namun bagi masyarakat Minangkabau sekarang diperoleh oleh kaum perempuan. Setidaknya ada dua jenis hak yang diperoleh oleh perempuan Minangkabau. Yang pertama itu materi, yang kedua itu materi moral. Yang pertama material, yang kedua moral. Bagi masyarakat Minang, ibu adalah bunda kandung, dan gadis Minang yang belum menikah itu disebut putih bungsu. Kehadiran seorang perempuan dalam sebuah keluarga menjadi hal yang sangat amat penting dan ditunggu-tunggu begitu. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa sistem kekerabatan matrilineal ini mengikuti garis keturunan ibu. Jika suatu keturunan tidak bisa dikatakan memiliki keturunan anak perempuan atau keturunan perempuan, maka garis keturunannya itu bisa disebut sudah terputus. Karena kita juga sama-sama tahu bahwa seorang ibu di Minangkabau itu adalah limpapeh rumah nan gadang sumara dalam negari, di mana ibu mempunyai kedudukan sebagai bunda kandung, sebuah lambang kehormatan dalam kaum dan negari. Ibu menjadi teladan yang tercermin dari kepribadiannya dan budi pekertinya yang sangat baik. Ibu juga dianggap mengerti dengan agama dan mematuhi aturan agama. Lalu dari segi materi, perempuan atau ibu merupakan pemilik dari harta pusaka, di mana warisan yang menurut adat Minangkabau itu sendiri diterima dari mama kepada kemenakan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sistem kekerabatan orang Minangkabau. Sistem kekerabatan Minangkabau disebut menganut sistem kekerabatan matrilineal atau sistem kekerabatan dari ibu, yang menjadikan kaum perempuan sebagai pewaris harta pusaka tinggi seperti rumah gadang, dan kaum lelaki biasanya tinggal di surau atau musola, dan ia akan merantau untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Sistem matrilineal membuat anak dalam sebuah keluarga akan mewarisi suku dari ibunya. Sistem pewarisan kekerabatan matrilineal menjadikan kaum perempuan sebagai ahli waris yang sejalan juga dengan adat pernikahannya, di mana dalam suatu pernikahan di Minangkabau, kaum lelaki biasanya akan tinggal di rumah perempuan. Dalam sistem matrilineal juga, bunda kandung menjadi simbol suri tauladan dari anak-anak, dan rumah gadang ini sebagai tempat berkembangnya sistem matrilineal. Lalu saya akan menjelaskan tentang materi soal yang nomor 7. Soalnya adalah filosofi rumah gadang dan rangkiang beserta jenis-jenisnya.
rumah gadang dibuat tinggi menyerupai rumah panggung dengan tangga yang disusun, tangga yang berada di depannya. Pada halamannya dibuat rangkaian dengan 4 hingga 6 tiang. Bangunan ini dinamakan rangkaian dan dia itu juga berfungsi untuk menaruh bahan makanan. Rangkaian itu adalah simbol untuk bertahan hidup masyarakat Minangkabau. Rumah gadang juga umumnya memiliki ruangan dengan jumlah ganjil, yaitu dengan jumlah 3 hingga 11 ruangan. Lalu hanya ada orang tua dan anak perempuan yang memiliki kamar, karena anak laki-laki pada saat itu tinggal di surau untuk menuntut ilmu. Bagi orang Minang, rumah gadang bukan hanya untuk tempat tinggal, sedangkan bagi orang Minang rumah gadang bukan hanya untuk tempat tinggal, melainkan juga untuk tempat bagi orang Minang, rumah gadang bukan saja hanya untuk tempat tinggal. Setiap bentuk dari garis keturunan Bagi orang Minang, rumah gadang bukan hanya untuk tempat tinggal. Setiap bentuk dari garis dari rumah gadang ini mengikuti filosofi hidup orang Minangkabau, yaitu alam tak kembang jadi guru, yang dimana semua hal harus melalui proses dan meniru belajar dari lingkungan dari alam sekitar. Rumah gadang juga menggambarkan alam bukit barisan, puncaknya bergaris lengkung dan meninggi. Identik dengan falsafah alam membuat suku Minangkabau ini membuat rumah adat dengan bentuk yang sesuai dengan alam. Garis-garis yang terdapat pada rumah adat Minangkabau ini secara fungsinya menggambarkan kesesuaian dengan alam Sumatera Barat, dengan atap yang lancip dan melengkung. Bagian bawahnya itu mengalir air dari ke bawah. Lalu ada macam-macam rumah gadang. Yang pertama itu rumah gadang Gonjong Ampe Baanjuang. Rumah gadang ini didirikan di daerah Luhak Nantigo. Rumah adat Ampe Baanjuang ini merupakan tanda adat bagi masyarakat setempat sesuai dengan namanya, yaitu Ampe, yang berarti 4. Bangunan rumah ini memiliki 4 buah gonjong di atas atap dan punya lebih dari 7 ruangan. Ciri khas bangunan rumah adat ini punya tambahan anjuang di sisi kiri dan kanan bangunan. Yang kedua, rumah gadang Gonjong Anam. Rumah adat ini bentuk bangunannya mirip dengan rumah gadang Gajah Maharam. Tetapi rumah adat ini sudah dimodifikasi dengan penambahan ukiran-ukiran khas Minangkabau sehingga menjadi bangunan yang beranjuang. Rumah gadang ini mempunyai bangunan yang lebih modern dibandingkan rumah gadang yang lainnya. Lalu yang ketiga itu ada rumah gonjong Sibak Baju. Rumah adat ini punya ciri khas bentuknya yang mirip dengan belahan baju. Meniru model rumah gadang, dia itu masih meniru model rumah gadang Gajah Maharam, yang bahan dasar pembuatannya adalah kayu dan sasak. Lalu yang keempat rumah gadang jenis Gajah Maharam, yaitu rumah gadang yang termasuk kategori mewah. Syarat membangun rumah adat ini adalah rumahnya harus menghadap utara dengan dinding sisi timur, barat,
dan selatannya ditutupi oleh sasak. Rumah adat ini terdiri dari 4 kamar dengan ukiran khas Minangkabau sebagai dekorasi di pintu-pintu kamarnya. Lalu ada yang kelima, rumah gadang Gonjong Limo. Rumah gadang ini adalah adanya penambahan ciri khas. Umumnya itu ada penambahan di setiap bagian kiri dan kanan bangunannya, penambahan gonjong. Nah, rumah adat ini ditemui di kota Payakumbuh. Pengakhiran bangunannya itu sama dengan Gajah Mahram, hanya saja tidak ditambah anjuang. Lalu saya akan membahas tentang rangkiang. Yang pertama itu ada jenis-jenis rangkiang. Yang pertama itu ada rangkiang si tinjau lawe. Di mana rangkiang si tinjau lawe ini adalah rangkiang yang jenisnya itu berfungsi sebagai penyimpan padi untuk kebutuhan sehari-hari, yang bersifat harian atau tidak bisa dibuat sendiri. Lalu ada itu namanya yang kedua rangkiang si bayau-bayau, di mana rangkiang ini berfungsi untuk pemenuhan keperluan makanan sehari-hari, yang desainnya tuh dibuat gemuk dengan 6 tiang, biasanya terletak di kanan rumah gadang. Lalu yang ketiga ada rangkiang si tenggang lapa. Karena dulu pertanian itu masih tradisional, jadi musim bercocok tanamnya itu bergantung pada musim hujan. Jadi sangat bermanfaat sekali rangkiang ini jika terjadinya musim panceklik. Jadi bisa dipakai untuk tempat bahan makanan. Lalu di mana rangkiang ini memiliki bentuk persegi dengan 4 tiang, biasanya terletak di sebelah kiri. Lalu ada rangkiang yang kacia yang keempat. Kacia itu artinya kecil, di mana dibuat paling kecil di antara yang lainnya. Di sini itu padi itu disimpan untuk menjadi benih yang akan ditanam apabila musim bertanam tadi itu tiba. Rangkiang ini terletak di antara ketiga rangkiang lainnya yang lebih besar. Sekian jawaban UTS dari saya. Jikalau ada kesalahan kata dan kekurangan letak kata yang tidak pada tempatnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.